I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saputra dari kelas KWU 1. Ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem technopreneurship. Lanjut saja, yang pertama yaitu pengertian. Pengertian ekosistem technopreneurship adalah elemen eksternal di luar perusahaan seperti pasar mitra, pesaing, pemerintah, dan konsumen sebagai tindakan mengubah sesuatu menjadi sumber daya bernilai tinggi dengan mengubah ide-ide bagus menjadi usaha bisnis dengan implementasi pengetahuan manusia untuk tujuan praktis. Technopreneurship terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama sumber daya manusia, yang kedua lingkungan, yang ketiga hukum dan kebijakan, dan yang keempat adalah sumber daya keuangan. Yang pertama langsung saja, apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia ialah sebagai bagian dari ekosistem technopreneurship peneliti, yaitu pemikir, pembuat ide, dan inovator, pengembang, yaitu implementator dan staf teknis lapang, tenaga pemasar dan promosi, pengelola keuangan atau financer. Yang kedua yaitu lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan adalah sebagai bagian dari ekosistem technopreneurship terdiri atas taman sains, science park, dan pusat inkubasi, institusi akademik dan pusat penelitian, akses internet dan komunikasi, layanan dukungan teknologi, akses lokasi geografis, dukungan mentoring pengusaha. Selanjutnya yaitu hukum dan kebijakan. Komponen hukum dan kebijakan atau disebut dengan law and policy sebagai bagian dari ekosistem technopreneurship terdiri atas sebagai berikut: kantor kekayaan intelektual yang disebut dengan HAKI atau HKI atau juga dengan disebut dengan KI, kantor lisensi teknologi yang disebut dengan Technology Licensing Office, dan fasilitasi komersialisasi, inovasi, dan layanan legalitas. Selanjutnya yaitu sumber daya keuangan. Yang dimaksud dengan sumber daya keuangan sebagai bagian dari ekosistem technopreneurship terdiri dari atas sebagai berikut: venture capital and angel investor, sektor bisnis, agensi pendanaan, dan layanan keuangan. Selanjutnya yaitu manfaat atau dampak baik secara sosial maupun lingkungan. Yang pertama yaitu dampak ekonomi yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Dari dampak sosial, mampu membentuk budaya baru yang lebih produktif dan berkontribusi dalam memberikan solusi pada penyelesaian masalah-masalah sosial. Selanjutnya yaitu dampak lingkungan, memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam Indonesia secara lebih produktif, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, terutama sumber daya energi. Selanjutnya yaitu ekosistem technopreneurship dunia. Spark Labs Group melaporkan 10 ekosistem perusahaan pemula terbaik di dunia yang umumnya technopreneur tahun 2019. Top 10 ekosistem perusahaan pemula dunia tahun 2019. Beberapa tahun terakhir kita telah melihat sebagai bagian dunia mengejar kemajuan yang diraih oleh Silicon Valley. Namun Silicon Valley masih memimpin dalam pertumbuhan dan inovasi startup dunia. Selanjutnya itu Silicon Valley. Silicon Valley merupakan pusat inovasi di Amerika Serikat yang berhasil mencetak banyak perusahaan teknologi raksasa. Melansir Investopedia, Silicon Valley berada di sisi selatan Teluk San Francisco di negara bagian California. Perusahaan di bidang perangkat lunak, media sosial, dan penggunaan internet lainnya. Perusahaan juga memproduksi laser, serat optik, robotika, dan instrumen medis. Pada awalnya nama Silicon Valley atau Lembah Silikon diberikan karena alasan silikon diperlukan untuk membuat chip komputer semikonduktor. Selanjutnya yaitu ekosistem technopreneurship di Indonesia. Pemerintah Indonesia menekankan agar masyarakat menjadi seorang entrepreneur yang tidak ketinggalan zaman dengan menggunakan teknologi sebagai pendongkrak usahanya, seperti menggunakan website online. Pada sisi jumlah dan kualitas harus diakui wirausahawan Indonesia masih kalah jumlah dan kapasitas. Pengembangan teknopreneur di Indonesia sejak 2014 masih terbilang kecil. Tercatat baru ada 1,56% teknopreneur dari total keseluruhan.
Selanjutnya yaitu peluang dan pertumbuhan teknopreneurs di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berkembang cepat sebagai ekonomi yang beragam dan menarik bagi investor. Tidak heran jika investor mengambil huruf I dalam kelompok CVETS, yaitu Colombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turki, and South Africa. Terlepas dari tantangan menjadi rumah bagi populasi terbesar di Asia Tenggara dengan 269 juta penduduk yang bertebaran di 15.000 pulau yang berbentuk kepulauan. Dengan ini, pemerintah Indonesia sangat mendorong lahir dan tumbuhnya perusahaan pemula technopreneurship melalui beberapa program dan kebijakannya, yaitu salah satunya melalui bidang pendidikan, yang kedua infrastruktur, yang ketiga perpajakan, yang keempat permodalan, dan yang kelima yaitu dukungan dari IPEO. Sekian dari pemaparan materi tentang technopreneurship. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.